Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Najib Arif dari kelas Filkom A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga studi kasus ini, dan saya jelaskan poin B karena ini saya genap. Kemudian langsung aja kita masuk ke nomor 1. Nomor 1 ini kita diminta untuk bisa menerima inputan 3 buah integer dan kita meriksa gitu apakah itu ribuan atau bukan. Nah, langsung aja kita ini ya, novelnya cek ribuan. Kemudian karena kita diminta untuk bisa menerima input dari user, kita import ini ya, Java util scanner. Kita beri nama scanner tersebut dengan input, dan ya, kita ketikkan new scanner system in. Jadi kita bisa membuat inputan baru gitu ya di baris setelahnya. Kemudian di sini kita mulai bisa memasukkan angka pertama gitu ya. Yang angka pertama itu, angka kedua dan ketiganya pun sama ya. Itu inputannya integer gitu ya, yang disimpan di variabel A yang bertipe data integer. Yang B pun sama, integer, B pun sama. Kemudian kita proses inputan dari user tadi, proses dengan masukkan kondisi ini. Apakah, karena ini yang A ya, apakah A tadi itu lebih besar sama dengan 1000 dan A itu kurang dari sama dengan 9999, yang dimana ini tuh rentang dari bilangan ribuan gitu ya. Dan jika benar, maka akan menampilkan seperti ini. Angka pertama, yaitu berapa ya tadi, angka pertama yang dimasukkan usernya adalah ribuan. Itu juga benar. Jika salah, maka angka pertama itu bukan ribuan. Jika salah itu akan masuk ke else ya. Menampilkan ini angka pertama yang tadi itu bukan ribuan. Begitupun yang kedua, sama aja. Kedua, yang ketiga pun sama. Begitu aja sih untuk nomor pertama. Kita run programnya langsung. Nah, di sini kan angka pertamanya ribuan, keduanya kita bukan ribuan, 10 ribuan, ketiganya kita ribuan lagi. Nah, kata hasilnya 1454 adalah ribuan, benar ya. Angka ini bukan ribuan, ini ribuan. Ya, benar ya. Outputnya benar, dan ini untuk program mengecek ribuan atau bukan gitu ya di setiap inputannya. Mungkin itu untuk nomor pertama. Dan nomor kedua itu kita diminta sama ya, menerima 3 buah masukan dan menampilkan nilai yang terbesarnya dari ketiga masukan tersebut. Nah, di sini kayak gini ya programnya. Di sini saya akan menggunakan atau menjelaskan dua cara gitu. Ada yang pakai if else, ada yang langsung gitu, langsung pakai metode mathmax. Oke, kita jelaskan yang pakai if else dulu. Nah, yang pertama kita biasa ya, karena kita mau ada inputannya gitu, kita mengimport Java util scanner. Kemudian di program utamanya kita berikan nama si scanner itu ke input. Kemudian kita tuliskan new scanner agar kita bisa masukkan atau ada inputan baru ketika di baris setelahnya. Kemudian kita masukkan, nah di sini
Untuk angka pertamanya, inputan ini ya, input scannernya bisa menerima bilangan integer dan disimpan di variabel A. Untuk angka pertama, angka keduanya disimpan di variabel B, sama ya. Inputannya itu integer, kemudian bilangan angka ketiganya kita simpan di C, sama ininya inputannya integer. Setelah selesai, kita masuk ke kondisi ini gitu, kondisi di mana semua bilangannya sama gitu, sama dengan B dan B juga sama dengan C. Jika semua bilangan sama, maka kita akan mengeluarkan atau menghasilkan output semua angka sama, tidak ada yang terbesar. Nah, jika tidak semua sama gitu, atau yang sama cuma 2 atau beda semua, kita masuk ke kondisi else. Nah, di kondisi else ini kita deklarasikan di variabel terbesar. Variabel terbesar untuk menyimpan nilai terbesarnya. Nah, di sini kita asumsikan A itu sebagai nilai terbesarnya. Asumsikan A dulu, nanti kita bandingkan A ini dengan variabel-variabel lain. Nah, di sini kita bandingkan nih mulai dengan variabel B. Jadi apakah yang B ini lebih besar dari besar gitu. Jika B ini lebih besar, nah kita ganti value terbesar tadi bukan A, jadi B. B yang terbesar. Atau karena B yang lebih besar. Nah, kemudian kita periksa lagi. Apakah C ini lebih besar dari yang terbesar? Ya, misalnya tadi kondisinya B yang terbesar. Apakah C itu lebih besar? Jika C lebih besar, maka value dari terbesarnya itu diganti sama C. Kayak gitu. Ini untuk mencari nilai terbesar. Nah, untuk mencari nilai terbesar kayak gitu. Nah, kemudian ini opsional aja. Jadi di sini tuh buat mengecek gitu, apakah nilai terbesar tadi itu ada 2 gitu. Jadi apakah user menginputkan 2 angka yang sama dan itu 2 angka itu terbesar. Kita periksa dengan kondisi if else ini. Jika kondisi terbesar itu A dan A itu sama dengan B, maka angka terbesarnya itu ada di angka pertama dan kedua. Ya, angka pertama yang terbesar dan kedua itu sama dengan A, jadi angka terbesarnya ada di angka pertama dan angka kedua. Nah, jika terbesarnya A dan A itu sama dengan C, maka terbesarnya itu ada di angka A sama di angka C, atau ada di angka pertama sama di angka ketiga. Nah, jika terbesarnya itu sama dengan B dan B sama dengan C, maka angka terbesarnya itu ada di angka kedua sama di angka ketiga. Seperti itu. Nah, jika selain kondisi ini, maka berarti cuma ada satu yang terbesarnya atau tidak ada yang sama. Jadi angka terbesarnya yaitu udah berapa gitu. Kayak gitu. Itu untuk yang pakai if else gitu. Jika tidak pakai if else atau kita pakai yang ini ya, mathmax. Bentar kita komen dulu. Nah, ini di komen dulu aja ya. Kita pakai mathmax biasa aja.
diasumsikan bahwa angkanya itu beda semua. Tapi kalau pakainya juga bisa sebenarnya. Ini opsional aja ya yang kode ini. Latihan max ini kita nggak usah. Kita contohkan gitu ya. Untuk yang max ini. Jadi cara kerjanya. Dan max ini itu membandingkan dua nilai. Nah, karena di sini ada 3, jadi kita memakai dua max. Jadi kita menjalankan yang ini dulu, max B sama C. Kita bandingkan B sama C besar yang mana. Ketika sudah dapat, kita bandingkan lagi yang A ini sama yang tadi hasil max ini, ya, B atau C yang bandingkan lagi di sini. Tuh, bandingkan lagi sama A. Jika sudah dapat, keluarlah hasilnya dan simpan di variabel terbesar. Kayak gitu yang untuk max. Jadi lebih simpel gitu ya. Kayak if else ini. Lebih simpel yang max kayak gitu. Oke, kita demonstrasikan ya. Yang pakai max dulu. Setelah itu kita pakai demonstrasikan yang if else. Ya gitu ya guys. Nah, pertama bebaslah 23, 67, berapa 56 kayak. Nah, hasilnya dia 67 gitu ya. Yang terbesarnya 67. Kayak gitu untuk max lebih simpel gitu daripada yang if else. Nah, kita demonstrasikan yang if else dan kita gunakan yang jika ada dua angka yang sama gitu ya. Ada dua angka yang sama. Oh gitu. Lagi aja deh. Nah, kita demonstrasikan ya yang if else. Ini udah kita komen dulu. Nah, kita demonstrasikan yang pakai if else. Dan nanti kita akan demonstrasikan ada dua angka yang sama di input oleh user gitu. Nah, kita nggak usah masukkan atau tidak ada yang sama dulu gitu ya, yang di input user beda-beda. Nah, di sini materi besarnya 65, benar ya. Nah, gimana kalau yang ini dulu deh, nih, jika semuanya sama gitu, gimana kondisinya? Masukkan 12 munculnya sama ya, semua angka sama, tidak ada yang besar. Oke. Kemudian kita masukkan ada dua angka yang sama gitu. Ada dua angka yang sama yang diinput sama usernya, dan dua angka tersebut dua angka yang terbesar gitu. Berapa? 23, 65 sama 5. Nah, itu yang muncul ya, terdapat dua angka terbesar yaitu 65 di angka kedua sama 3. Benar ya? Jadi yang ini berhasil, yang pakai if else juga berhasil menentukan nilai terbesar. Nah, ini kalau semua angka sama, dan ini pakai max tadi. Begitu aja untuk nomor 2. Kita lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3 kita diminta untuk bisa menentukan biaya parkir gitu ya, berdasarkan lama parkirnya. Nah,
Jadi parkir itu dihitung berdasarkan selisih jam masuk dan jam keluarnya. Nah, ketentuannya jika 2 jam pertama itu 1.500 dan jam berikutnya itu akan bertambah besar 1.000 gitu. Jadi per jamnya itu dihitung 1.000 kalau setelah 2 jam gitu ya. Ini contohnya kalau 8 sampai jam 9 dan sejam 1.500. Nah, sudah sampai jam 11. 8 sampai jam 11 itu 3 jam. Maka 1.500 ditambah tadi tambah 1.000. Kenapa 1.000? Karena udah lebih dari 2 jam dan ini tuh lebihnya sejam ya. Dari 2 jam itu kan lebihnya sejam, 3 jam itu. Jadi tambah 1.000 di per jamnya tambah 1.000, jadi 1.500 tambah 1.000 2.500. Jadi gampangnya lama parkirnya ini kalau lebih dari 2 jam ya. Lama parkirnya ini kan 3 jam, 3 jam dikurangi 2 di 1. Jadi nambahnya 1.000. 1.500 tambah 1.000 1.500. Walaupun ini parkirnya 4 jam. 4 dikurangi 2, 2. Nambahnya 2.000. Itu kan. 1.500 tambah 2.000, 3.500. Ini untuk kalau 10 jam. 10 jam berarti 10 kurangi 2, 8. Kali nambahnya 8.000. 1.500 tambah 8.000, ini 9.500. Kayak gitu buat yang nomor 3. Lanjut aja kita ke codingannya. Biaya parkir. Seperti biasa, guys, kita masukkan atau import Java util sekarang agar bisa menerima inputan. Kemudian kita beri nama, yaitu input, dan kita ketikkan new scanner agar ada inputan agar kita bisa menerima inputan baru gitu ya. Dan selanjutnya, nah di sini kita akan masukkan jam masuknya gitu ya. Yang inputannya ini kita bisa menerima berupa integer dan kita masukkan atau simpan di variabel masuk yang bertipe data integer. Jam keluarnya pun sama, inputannya bisa menerima inputannya itu integer dan disimpan keluar variabel jam keluar yang bertipe data integer kayak gitu. Kemudian kita periksa ini if, jadi jika si jam masuknya itu kurang dari 0 dan jam masuk lebih dari jam 3. Kenapa kayak gitu? Karena di jam itu nggak ada kurang dari 0. Ya kan jam itu kan dari 0 sampai jam 23.59. Kalau 24 itu kehitungnya jam 0 kan. Jadi kalau lebih dari itu atau tidak memenuhi syarat ini gitu ya, nanti jam tidak valid gitu. Jam dimasuknya tidak valid. Itu jam masuk dan jam keluarnya pun sama. Kalau kurang dari 0 sama lebih dari 23 itu nggak bisa. Jadi kalau kondisi kayak gini itu berarti jam yang dimasukkannya tidak valid. Kayak gitu untuk kalau yang tidak valid. Kemudian kita nambahin aja gitu ya buat batas parkirnya gitu, batas jamnya. Jadi dari sini menambahkan batas parkirnya itu cuma bisa dari jam 23 atau ya bisa 1 hari lah gitu ya. Kalau parkir sampai besok itu nggak bisa. Itu peraturan parkirnya kayak gitu gitu ya. Nah dengan kondisi
kayak gini, jam keluarnya itu lebih kecil dari jam masuk. Jadi misal jam keluarnya itu jam 7, jam masuknya kemarin jam 12, nggak bisa. Kemudian di sini kita masuk ke else. Jadi setelah lulus kualifikasi kayak gini, gitu ya, peraturan kayak gini, maka kita akan masuk ke sini. Jadi lama parkir itu tadi ya rumusnya jam keluar dikurangi jam masuk. Kayak gitu, kemudian kita deklarasikan biayanya. Nah, ini masuk ke peraturan atau kondisi pertama. Jadi kalau lama parkirnya itu kurang dari 5 dengan 2, jadi kalau masih 2 jam, biaya parkirnya itu 1.500. Ya. Tetap gitu, kalau mau sejam, mau 2 jam, 1.500. Kalau lebih dari 2 jam, maka gini rumusnya. Jadi biayanya itu 1.500 ditambah, nah ini tadi ya, lama parkirnya dikurang 2, misalnya 3 jam kan tadi. 3 kurang 2 kan 1 tuh. 1 dikali 1.000, kita hanya nambah 1.500 tambah 1.000. Jadi kita kalau 3 jam 2.500. Gitu kalau udah mengeksekusi gitu ya. Mengeksekusi programnya, kita langsung keluarkan gitu ya outputnya. Jadi lama parkirnya berapa nih, kita outputkan, dan biaya parkirnya berapa totalnya semuanya, kita outputkan di sini. Oke, mungkin kita langsung eksekusi aja. Buat biaya parkir ini kita masukkan kondisi yang mana dulu nih, yang normal dulu aja. Kondisi normal, jadi misal kita masuk jam 7, kita keluarnya jam normal yang 1 jam dulu deh, 8 tuh, masih 1 jam, biayanya tetap ya 1.500. Kalau 2 jam harusnya kita masuknya tetap juga ya, masuknya biayanya juga sama ya, 1.500 kalau 2 jam. Jadi kalau 2 jam jadi jam 7 sampai jam 9, oh masih 1.500. Oke, kita masukkan jam 7 sampai jam berapa, lebih dari 2 jam deh, kita masukkan lebih dari 2 jam. Jam 7, oh jam 7 ke jam 12. Nah, 5 jam biayanya 4.500. Kenapa 4.500? Karena nih, kita kan 5 jam. 5 jam dikurang 2, 3 jam. Jadi kita nambahnya 3 jam. 3 kali 1.000, 3.000. 3.000 tambah 1.500, 4.500. Kayak gitu untuk program ini gitu ya. Kayak kita coba nih, ada satu kondisi tambahan lah ya, opsional sebenarnya. Kita coba kalau yang jam keluarnya itu lebih kecil, yang lebih kecil kita asumsikan itu besoknya itu kita nggak bisa. Kita masuk jam 12, kita keluar jam 7 nih besok misalkan. Tuh, jadi batas parkir sampai jam 23 kayak gitu. Jadi kalau besoknya itu nggak bisa lah. Sebenarnya kalau ada kondisi-kondisi lain ya yang tidak tidak
tercover sama kondisi semua ini, bisa dikembangkan nanti buat kedepannya gitu ya. Dikembangkan nanti. Dan untuk sekarang kita sampai sini dulu videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.